Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menetapkan kita untuk bisa berada di tempat yang mulia ini, yang kita yakini dan kita imani keberadaan kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini adalah atas kehendaknya dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur atas nikmat besar ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sebagian besar kita atau sebagian kita bertanya-tanya, kenapa di dalam Islam, di dalam agama kita yang mulia ini dijelaskan oleh guru-guru kita, dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, dijelaskan oleh para pengajar kita, meniup trompet dan juga menyalakan api ataupun membunyikan lonceng di dalam agama kita yang mulia ini tidak diperkenankan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Berdasarkan ayat yang mulia ini keluar satu kaidah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang ada di dunia atau yang berkaitan dengan dunia, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya halal. Termasuk trompet, termasuk seruling,
termasuk menyalakan api. Hukum asalnya halal. Sampai datang keterangan ayat ataupun hadis berikutnya yang memberikan penjelasan tambahan. Jika tidak diketemukan, jika tidak didapati ayat atau hadis yang melarang trompet, yang melarang menyalakan api, maka trompet dan menyalakan api menjadi hal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang-orang Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ketahui bersama, di awal pensyariatan adzan, saat sholat berjamaah sudah ditegakkan, akan tetapi belum ditetapkan bagaimana cara mengumpulkan dan memberi informasi kepada manusia bahwasanya sholat berjamaah akan dikerjakan atau akan dilaksanakan. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara mereka memberikan saran atau usul kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan membunyikan semacam seruling, semacam trompet, untuk sebagai sebuah tanda bahwasannya sholat berjamaah akan segera ditegakkan. Dan sebagian lagi memberikan usul, memberikan saran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu agar mengibarkan bendera, yang mana diharapkan dengan dikibarkannya bendera adalah sebagai salah satu tanda akan masuknya waktu salat atau salat berjamaah akan dikerjakan. Dan kemudian sahabat yang lainnya memberikan usul kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membunyikan semacam gendang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan bisa menolong kita saat berjumpa dengan Allah kelak, Nabi yang sangat sayang kepada kita. Ketika saran-saran itu masuk kepada Nabi kita, apa reaksi Nabi kita? Nabi mengatakan, tidak, kita tidak akan mengumandangkan atau kita tidak akan mengumpulkan manusia untuk salat dengan trompet ataupun dengan suara lonceng, karena keduanya adalah milik ahli kitab. Karena trompet dan suara gendang, tabuh gendang adalah milik mereka, ciri khasnya mereka. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tidak, kita tidak akan gunakan itu. Maka berdasarkan kisah ini, keluarlah dari kehalalan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah tadi, trompet dan suara tabuh gendang. Dan dia termasuk bagian yang diharamkan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, memberikan arahan, menetapkan petunjuk kepada kita semua bahwasanya keduanya adalah ciri khasnya ahlul kitab. Dan kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jika kita mengakui beliau adalah nabi kita, jika kita tidak hanya ngaku-ngaku kalau beliau adalah panutan kita, beliau adalah orang yang paling anti memiliki kesamaan dengan orang-orang ahlul kitab, terlebih lagi mengikuti kebiasaan mereka yang memang adalah ciri khas mereka, maka Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling anti. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika Nabi kita Muhammad SAW mendengar bahwasannya Yahudi mereka juga melakukan ibadah puasa di tanggal 10 Asyura, Nabi mendengar berita itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana respon orang yang kita akui sebagai panutan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Tahun depan saya akan puasa 10 dan 11 atau 9 dan 10. Saya akan puasa lebih dulu. Karena Nabi tidak mau memiliki kesamaan dengan Yahudi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah asal muasal, inilah sebab kenapa trompet dan menyalakan api, atau yang hari ini viral, petasan dan yang sejenisnya, termasuk salah satu yang tidak diizinkan di dalam agama kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terhitung kurang lebih 2 hari lagi momen dibunyikannya trompet, disuarakannya lonceng, itu momen yang selalu berulang-ulang setiap tahun. Secara hitungan hari, terhitung 2 hari lagi momen itu akan terulang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan keterangan yang disampaikan sang khatib di penjelasan khutbah yang pertama, semoga bisa menjadi salah satu pelajaran untuk kita, yang sebagian besar kita mungkin menjalani tahun demi tahun dengan membunyikan trompet, menyalakan api ataupun petasan, yang mungkin sebagian besar kita melakukannya. Dan segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua petunjuk di siang hari ini melalui kisah yang disampaikan khatib pada khutbah yang pertama, yang ternyata Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau menggunakan trompet ataupun suara beduk ataupun gendang sebagai tanda masuknya atau dikerjakannya sholat berjamaah. Karena Nabi tidak mau, atau Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasannya keduanya adalah milik ahlul kitab, jamaah. Adapun Islam tidak melarang secara umum. Islam tidak mengkebiri umatnya. Bahkan tadi kita bacakan satu ayat yang menjelaskan hukum asal perkara yang ada di dunia ini, ibahah, jaiz, boleh. Hukum asalnya boleh. Apa aja hukum asalnya boleh selama tidak ada syariat yang melarangnya. Akan tapi jika syariat datang menetapkan, mengeluarkan sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh, maka menjadi haramlah sesuatu tersebut. Dan jika syariat tidak berbicara tentang sesuatu yang ada di bumi ini, maka hal itu menjadi boleh digunakan oleh kita sebagai orang Islam. Atau sesuatu yang memang diciptakan, dihadirkan di bumi ini bukan khusus atau bukan punya mereka, atau bukan punya Yahudi dan Nasara. Seperti hari ini terciptanya motor, terciptanya mobil, ataupun yang lain-lain, maka keduanya atau yang lain-lain yang diciptakan, yang ada di tengah-tengah kita itu, kita yakini dan kita ketahui dia tidak diciptakan khusus untuk Yahudi dan Nasara. Tetapi setiap manusia bisa memanfaatkannya, karena sifatnya umum, tidak bisa diklaim oleh mereka, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan itu punya mereka, maka kita pun boleh menggunakannya. Tetapi jika syariat kita, jika Nabi kita, jika Rabb kita Allah Tabarakahu wa Ta'ala telah menjelaskan sesuatu yang menjadi ciri khasnya mereka atau punyanya mereka, maka kita dilarang untuk mengambil ataupun mengikuti ciri khasnya mereka. Bahkan kita tahu jamaah, hari libur di negeri-negeri Islam itu bukan hari Ahad. Di negeri-negeri Islam ditetapkan hari libur adalah sesuai dengan ditetapkan oleh syariat, maka ditetapkanlah hari Jumat menjadi hari libur. Yang menunjukkan Islam agama yang penuh toleransi, tetapi memiliki batasan. Jika Islam membiarkan, maka hal itu mubah, boleh untuk kita menggunakannya. Tetapi jika Islam datang memberikan penjelasan, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan hal tersebut, yaitu trompet dan api ataupun lonceng yang menjadi ciri khas ahlul kita. Dan satu lagi jamaah, di 2 hari ke depan pun akan terdengar suara-suara ledakan, yang itu pun bagian dari ciri khasnya Majusi. Maka di malam itu terdapat 3 jenis penyerupaan sebagian orang Islam dengan Yahudi, Nasara, dan Majusi. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayah untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa masalahnya sama dengan mereka? Perhatikan sabda Nabi SAW yang perlu dapat perhatian
dari kita semua. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin, siapa saja yang mengikuti pola hidup, gaya hidup suatu kaum, maka di dalam agama kita, ketika kita mengikuti satu pola hidup, satu gaya hidup, man tashabbaha biqaumin, satu kaum tertentu, maka kita dihukumi sebagai kaum tersebut, fahuwa minhum. Agama kita punya aturan bagaimana makan. Kanan tok. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Kita dilarang menggunakan tangan kiri kita untuk makan, dan kita hanya dibolehkan untuk menggunakan tangan kita untuk makan. Sementara mereka kita lihat ahlul kitab, sementara kita lihat mereka orang-orang di luar Islam, mereka makan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, dan ini pun diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang katanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dari lisan beliaulah keluar larangan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukuman tertinggi jika kita meniru satu gaya-gaya atau pola hidup, hukumannya kita akan diserupakan dengan mereka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua melewati 2 hari ke depan dengan kokoh di atas kebenaran. Dan semoga Allah kuatkan kita untuk tidak menjadi hamba Allah yang latah, yang ikut-ikutan dengan situasi dan kondisi. Sesuatu yang dilakukan oleh orang Islam belum tentu berasal dari Islam. Karena sesuatu yang dari Islam, dia mesti ada ayatnya dan ada hadisnya. Semoga Allah berikan taufik kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.